depan saya minta tolong untuk memimpin doa. Baik semuanya, marilah kita berdoa sebelum mulai pelajaran bersama doa mengucapkan percayakan seperti doa dimulai. Doa selesai. Baik. Oke, sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, kita akan memulai dengan menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu. Saya tolong kita untuk maju menjadi dirigen. Lagu Indonesia Raya. Berdiri nggak Pak? Iya, berdiri. Indonesia tanah airku, tanah Tuhan darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, semuanya duduk. Sudah. Ya besok ya. Menyiapkan alat tulisnya disediakan di sini ya. Jangan ada yang bermain HP. Siapa Pak? Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi tentang keragaman sosial dan budaya di Indonesia, yaitu ada 3 topik. Yang pertama, keragaman suku bangsa di Indonesia. Yang kedua, keragaman agama di Indonesia. Lalu yang ketiga, keragaman budaya di Indonesia. Sebelumnya, kita akan mengetahui dulu tujuan pembelajaran pada bab ini. Tujuan pembelajarannya yaitu mengidentifikasi keragaman sosial dan budaya di Indonesia. Lalu yang kedua, menyajikan informasi mengenai keragaman sosial dan budaya di Indonesia. Lalu yang ketiga, melaksanakan pawai budaya Indonesia. Lalu berikutnya adalah tujuan pembelajaran topik pertama, yaitu peserta didik dapat menyebutkan berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia. Lalu peserta didik dapat membedakan suku bangsa yang ada di Indonesia. Yang ketiga, peserta didik dapat memunculkan sikap toleransi, menghargai dan menghormati perbedaan antar suku bangsa. Lalu tujuan pembelajaran topik
Yang kedua, topik B, yaitu peserta didik dapat mengetahui berbagai agama yang diakui di Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui ragam hari raya keagamaan di Indonesia. Lalu ketiga, peserta didik dapat mengetahui tempat beribadah di setiap agama. Lalu tujuan pembelajaran topik yang terakhir, topik C, itu dapat mengetahui beberapa perbedaan bahasa, pakaian adat, dan lagu di setiap daerah. Lalu yang kedua, peserta didik dapat mengetahui beberapa sejarah tradisional dari tradisional dan alat tradisional yang ada di Indonesia. Lalu yang terakhir, peserta didik dapat mengetahui kekhasan setiap rumah adat, makanan daerah, pertunjukan tradisional, serta tradisi masyarakat di beberapa daerah. Sebelum kita mengakhiri, Bapak ingin tanya dulu, apa ada yang tahu pengertian dari sosial dan budaya? Belum tahu ya? Oke. Bapak tahu ya? Lalu yang pertama ada sosial. Sosial berarti segala sesuatu yang berhubungannya dengan masyarakat kita. Sedangkan budaya dapat diartikan sebagai pikiran atau akal budi. Budaya juga diartikan sebagai hal yang dibuat manusia berdasarkan pikiran dan akal budinya yang mengandung cinta dan rasa. Secara ini dapat disimpulkan bahwa sosial budaya adalah kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan budaya yang terdapat di dalam suatu masyarakat yang saling berinteraksi sehingga dapat mempengaruhi nilai-nilai sosial yang menjadi ciri masyarakatnya. Materi pertama yaitu keragaman suku bangsa di Indonesia. Suku bangsa adalah kelompok masyarakat yang memiliki ciri khas dan budaya yang sama. Kesamaan ciri yang dimiliki suatu suku bangsa dapat dilihat dari ciri fisik, bahasa, adat istiadat, dan kesenian. Ciri inilah yang membedakan suatu suku dengan suku lainnya. Wilayah Indonesia berbentuk kepulauan mempengaruhi keragaman suku bangsa. Di sini anak-anak apakah tahu suku bangsa di sekitar kalian? Tahu. Siapa Pak? Ya. Siapa Pak? Iya, Erma suku apa? Erma, Bugis, suku Makassar Pak. Ada siapa lagi? Giyun suku apa? Pasir Pak. Pasir. Oh, Nenyowo Pak, Nenyowo. apa Daya? Daya apa putri ya? Iya. Oh, minyak. Ayo tengah itu. Saya kan tanya Pak. Kami Pak. Di sini ada beberapa contoh, misalnya provinsi di Aceh, ada Suku Aceh, ada Alas, ada Gayo, selanjutnya ada Sumatera Utara seperti Batak, Toba, Batak Karo dan lainnya. Lalu di Pulau Jawa, misalnya di Jakarta ada suku Betawi, selanjutnya suku di Jawa Barat, ada juga Jawa Tengah, ada Jawa, Yogyakarta, juga Jawa. Sebagian besar di Kepulauan Jawa bersuku Jawa, lalu ada Sunda. Lalu di Kalimantan kebanyakan banyak yang memiliki suku Dayak, lalu ada suku Banjar dan seterusnya. Lalu Bapak ingin bertanya, ada yang bisa menjawab bagaimana cara menghargai keragaman suku bangsa yang ada di sekolah? Siapa yang bisa menjawab? Itu yang apa? Misalnya kita mempunyai teman yang berbeda suku, bagaimana cara kita menghargai perbedaan tersebut? Berteman dengan siapa saja Pak? Berteman dengan siapa saja? Ya Pak, berteman sama siapa saja dan tidak memandang ras Pak. Ya benar sekali. Tidak menghina. Ya tidak menjelek-jelekan suku bangsa lain yang saling menghargai.
Toleransi Pak. Iya. Lalu selanjutnya Hina fisik. Selanjutnya ada keragaman agama. Masyarakat Indonesia adalah bangsa yang beragama dan mempercayai adanya Tuhan. Hal ini sesuai dengan ideologi bangsa, yaitu Pancasila. Pertama, yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Negara Indonesia mengakui agama resmi dan aliran mengakui 6 agama resmi dan aliran kepercayaan. Di sini ada yang tahu 6 agama resmi yang diakui di Indonesia apa saja? Coba ada Mas yang Julius Pak. Aku aja tahu namanya Pak. Aku. ya, boleh. Islam. Ya, lanjut berhenti. Kristen Pak. Ini dulu. Hindu. Apa yang Konghucu Pak. salah? Tidak Pak. Baru ada lagi. Sudah ya? Berapa Pak? Katolik. Iya, Kristen, Protestan dan Kristen Katolik. Lalu di sini ada yang bisa menyebutkan tempat ibadah dari keenam agama tersebut apa saja? Gereja Pak. Masjid Pak. Apa ada yang tahu hari besar hari raya keagamaan apa saja? Ya, siapa? Nah, pertanyaan lagi, kalau kita bertemu dengan teman yang berbeda agama, bagaimana cara kita menyikapinya? Rasis Pak. Bagaimana menghargai ya? Berikutnya ada keragaman budaya. Indonesia kaya akan jenis budaya. Titik budaya adalah jenis budaya adalah hasil pikiran, akal budi dan karya cipta manusia dari hubungan antar manusia dengan lingkungan alam ataupun antar manusia. Keragaman budaya di Indonesia disebabkan oleh kondisi lingkungan alam yang berbeda di setiap wilayah. Keragaman budaya di Indonesia meliputi bahasa, lagu, alat musik, pakaian, senjata, tari, rumah, makanan, tradisi, dan pertunjukan tradisional. Oke, pertama ini ada bahasa daerah. Adalah bahasa yang digunakan oleh suku bangsa tertentu di suatu daerah. Bahasa daerah digunakan sebagai alat komunikasi atau percakapan sehari-hari. Setiap bahasa daerah memiliki ciri khas yang terlihat pada logat dan dialeknya. Meskipun berbeda, bahasa daerah bangsa kita memiliki bahasa persatuan yang berbahasa Indonesia. Di sini anak-anak ada yang bisa mengetahui bahasa daerah yang ada di sekitarnya. Bahasa daerah yang diketahui ya? Di tempat tinggal saya Pak. Ya, saya Betawi, Makassar. Pasir sama Jawa Pak kebanyakan di tempat tinggal saya. Lanjut, yang kedua itu adalah pakaian adat. Pakaian adat adalah pakaian khas dari suatu daerah. Pakaian adat biasanya digunakan saat upacara adat. Pakaian adat terdiri atas baju, celana penutup kepala, perhiasan, atau senjata tradisional. Di sini ada mengetahui pakaian adat di daerah sini. Daerah Kalimantan, Hutan, Doya daerah apa?
Oh, Bugis baju bodoh ya. Kalau berenang Pak, anu Pak. Apa Dali? Oh, Dali. Kalau Jawa, Dali. bayar Pak. Dali. R-nya pakai tasdid. Dali. Oke, mari kita lanjut ke lagu daerah. Lagu daerah adalah lagu khas suatu daerah. Lagu daerah biasanya menggunakan bahasa dan dialek daerah setempat. Lagu daerah dinyanyikan saat pementasan tari tradisional, permainan tradisional, pesta rakyat, atau pertunjukan daerah. Di sini ada yang tahu judul lagu daerahnya? Hai Pak, Angkara Pisang itu? Oh, itu lagu daerah mana? Jawa. Terus Apa jadikan? apalagi lagu daerah? Hai Pak, lagu berenang Pak, beli buku. Malipuk-lipuk. Iya, Sungai Barau. Mana itu? Tahu kok Jawa. Ya, Arianti apa lagu daerahnya? Arianti lagu daerahmu apa? Hah? Enggak tahu. Bisa. Dok Taga ya? Oke, berikutnya yang keempat yaitu ada senjata tradisional. Senjata tradisional adalah senjata tajam yang digunakan sebagai kelengkapan pakaian adat dan pertunjukan tari tradisional. Beberapa daerah memiliki senjata tradisional yang sama, misalnya keris. Daerah yang memiliki senjata keris antara lain Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan lain sebagainya. Di sini ada yang mengetahui senjata tradisional daerah Kalimantan apa? Sumpit Pak. Sumpit Kak. Kompak. Terus, ya, dodos. Lalu yang kelima ada tari tradisional. Tari tradisional adalah seni gerak tubuh berirama yang berasal dari suatu daerah. Gerak tari tradisional biasanya menceritakan suatu kisah atau kebiasaan masyarakat daerah tertentu. Oke, Yuyun kan suka menari. Iya, Pak. Yuyun tahu tari tradisional di daerahnya apa? Kalau di tempat saya pasar itu ciri khasnya tarian robek pasir Pak. Wih. Coba yuk. Yang lainnya apa? Ada yang tahu tarian daerahnya? Jangan Pak. Ya. Tari kecak ya. Lanjut, yang keenam ada alat musik tradisional. Alat musik tradisional adalah alat musik khas dari suatu daerah. Ada alat musik yang terbuat dari kulit sapi, bambu, kayu, bulu hewan, ataupun besi olahan. Nah, di sini anak-anak apa ada yang tahu alat musik tradisional? Ya. Lanjut, yang ketujuh ada rumah adat. Rumah adat adalah rumah yang menjadi ciri khas kelompok masyarakat di suatu daerah. Bentuk rumah adat disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar. Yang rumah adat yang ada di sekitar kita apa saja yang Lamin, kayu, jauh rumah. Ya. Ya, lanjut yang ke-8 ada makanan daerah. Makanan daerah adalah makanan khas yang dikonsumsi suatu suku tertentu di suatu daerah. Lanjut yang ke-9, lanjut ya, pertunjukan tradisional.
Pertunjukan tradisional digunakan untuk menyampaikan nilai-nilai budaya di suatu tempat. Pertunjukan tradisional biasanya menampilkan cerita tentang kehidupan sehari-hari. Lalu yang terakhir ada tradisi masyarakat. Setiap masyarakat memiliki kebiasaan atau tradisi yang unik dan khas. Tradisi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh suku bangsa tertentu secara turun-temurun di suatu daerah. Baik. Selanjutnya, Bapak akan membentuk anak-anak menjadi 5 kelompok. Di sini Bapak akan membagi kelompok dengan cara berhitung. Dimulai dari akhir Bapak akan membagi menjadi 5 kelompok. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Setiap kelompok yang memiliki angkanya sama silahkan duduk berhadapan-hadapan. Oke, semuanya sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Ya, di sini Bapak akan membagikan lembar kerja. Ya, semua kelompok sudah ada mendapatkan gambar kerja masing-masing. Bapak akan memberikan waktu untuk mengisi lembar kerja. Oke, baik, apakah semuanya sudah selesai? Sudah. Oke. Di sini Bapak minta perwakilan satu orang satu kelompok untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang ingin maju? Silakan. Silakan maju ke depan. Baik, silakan. Yang ini ya. Ya, orang pada. Ya. Baik, saya Sela dari kelompok 1 ingin jawab dari hasil presentasi kami. Nomor 1, tulislah nama suku yang mendiami pulau pada peta berikut. Kami yang nomor 1, yang A-nya itu suku Baduy atau Sunda. Yang B-nya Sunda, yang E-nya Jawa, yang D-nya Jawa, yang E-nya Jawa. Yang kedua. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Selanjutnya jawablah soal-soal yang diberikan. Ya, gambar itu gambar apa? Udah lumpit, Pak. Berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Habis itu keunikan pertunjukan tradisional tersebut. Pertama, ada unsur mistisnya. Misalnya penari kesurupan bisa makan kaca. Lanjut yang terakhir. Dari nomor 3, perhatikan gambar-gambar berikut. Tulislah nama jenis budaya beserta daerah asalnya. Pada gambar yang A itu adalah rumah adat Gadang, asal daerah Sumatera Barat. Terus yang B itu adalah jenis alat musik sasando, berasal dari NTT, Nusa Tenggara Timur. Lalu yang C itu adalah jenis makanan, ialah papeda, berasal dari Maluku dan Papua. Terima kasih.
setiap kelompok silahkan duduk ke berbarisan awal. Oke, berikutnya kita akan bermain. Kita akan bermain politik, yaitu untuk mengetahui sampai mana pengetahuan siswa tentang materi hari ini. Kita akan bernyanyi. Pulpennya dikasih ke satu teman yang lain sampai musiknya berhenti. Ini apa Pak? Musiknya satu. Satu, aku sayang ibu. Dua, saya ayah. Tiga, saya kalian kakak. Satu, dua, tiga, Iya, iya. Di sana. Di sini Bapak mau bertanya, bagaimana sikap Lihana terhadap perbedaan kebudayaan di daerahnya? hargai, Saling menghargai. Itu saja. saling Menghormati. Oh iya. Oke, lanjut. Lanjut untuk pertanyaan kedua, dimulai dari Lihana bernyanyi lagi. Satu-satu lagi. 1, 2, 3. Ya, Nur Saida. Bapak akan memberi pertanyaan bagaimana cara Nur Saida untuk melestarikan kebudayaan di daerahnya. Cara saya yang pertama satu memperkenalkan budaya itu teman-teman saya yang berbeda suku Pak. Ya. Yang kedua saya harus bisa, misalnya kan budaya itu kayak tarian tuh Pak. Iya. Saya harus bisa tarian itu nanti biar saya ajarkan sama teman-teman saya. Ya. Itu aja Pak. Ya, terima kasih Nur Saida. Baik, di sini Bapak akan memberikan kesimpulan tentang materi kita pada hari ini, yaitu maka dapat dijelaskan sosial budaya adalah kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan budaya yang terdapat di dalam suatu masyarakat yang saling berinteraksi sehingga dapat mempengaruhi nilai-nilai sosial yang menjadi ciri khas masyarakatnya. Lalu yang topik kedua, yaitu kita harus bisa menghargai antara umat beragama. Lalu yang terakhir yaitu tentang keragaman budaya yang berbagai macam, yaitu meliputi bahasa, lagu, alat musik, pakaian, senjata, tari rumah, makanan, tradisi, dan pertunjukan tradisional. Baik, kita akan akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan membaca doa dipimpin oleh Kusnandi. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa